Aku ada follow up questions nih, justru sebelum nanti ke pertanyaannya Bu Yurike ya yang di chat ya, Airin dan Ardi. Tadi aku coba membayangkan aku di posisi kalian berdua, di posisi Airin yang tadi misalnya sudah ada tim yang ini pegang posisi-posisi krusial ya, bisa dibilang ya. Biasanya ada entrepreneur yang kadang itu nggak nyaman untuk make hard decision. Itu yang pertama. Bahkan untuk make hard decision itu salah satunya bukan tentang seberapa jago kamu make decision, tapi baik lagi your mindset untuk make that tough decision. Aku pengen, kalau boleh di-share, aku pengen denger, pengen tahu prosesnya Airin sampai akhirnya ya sudah. Mungkin ada rasa, bisa jadi ada rasa aduh eman ya, aduh ini perlu nggak ya di-cut atau enggak. Bisa jadi kan ada rasa kayak gitu. Nah, apa yang bikin Airin akhirnya udah let go atau udah stop di sini. Itu yang dari sisi Airin. Kalau dari sisi Ardi adalah apa yang terjadi ketika tadi sudah manggil HRD-nya. Terus apakah ada tough decision yang waktu itu dilakukan oleh Ardi? Entah akhirnya keep HRD-nya atau malah memang timnya ada yang dirubah. Padahal ini juga pertanyaannya Bang ya, konsekuensinya merubah apa yang sudah jadi kebiasaan kan gak gampang. Kalau culture-nya memang kita udah lebih secure sama tim kita, ini ada HRD baru masuk, ini ngapain sih, mendingan di-cut. Nah, itu kan butuh mindset berpikir yang beda ya. Boleh di share nggak journey-nya tuh, atau jangan-jangan memang nggak menghadapi dilema itu gitu. Ada nggak? Boleh coba di-share. Mungkin tadi kalau yang menjawab yang aku punya, sebenarnya ada ketakutanku, aku tuh takut dia menjadi toksik di perusahaan. Kalau nggak dipecat. Betul, kalau nggak dipecat jadi toksik. Karena pertama, dia sudah buat kesalahan, dan ketahuan kenapa kita nggak keluarin dia, tapi kok dipertahankan. Terus yang kedua, pasti kalau ketakutan itu ada ya, cuman aku selalu mikir gini aja, setiap kali aku coba hiring, aku cuma punya keyakinan, kalau dia keluar, aku pasti bisa mendapatkan yang jauh lebih baik kok. Karena kan dari pengalaman yang kita udah pernah pelajarin, kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi di next kandidat jangan sampai itu terjadi lagi. Jadi kita terus memperbaiki terus. Oke. Jadi memang sudah ada clear, pemikirannya clear, ini harus let go ya. Nggak ngelewatin fase, ini dilema itu nggak ya? Nggak terlalu signifikan ya? Ya nggak terlalu, tapi ada, nggak terlalu signifikan. Oke. Kalau Ardi, merubah apa yang culture-nya udah subjektif banget nilai orang, terus ketemu ada orang yang sangat objektif, dan ini kan masing-masing punya kepentingan yang beda. Bagaimana Ardi sebagai seorang leader waktu itu menengahi atau ya ngatasin problem ini? Oke, waktu itu kan aku milih decision-nya keep HRD-nya, dan waktu itu aku keep HRD-nya yang separuhnya bilang semua. Wait. Akhirnya, padahal tuh tim yang lama sudah bareng sama Ardi segitu lama. Betul, yang aku keep tetap HRD-nya. Separuh buang, tumbang pelan-pelan. Karena sudah jadi kumpulan. Oke. HRD ini datang jadi polisi, makanya itu polisi. Ya kadang-kadang HRD ini datang bisikannya ini bisa bisikan setan atau bisikan malaikat. Kan HRD ini kan tugasnya jadi polisi di kantor. Kalau dia kasih taunya bagus-bagus ya bagus aja, dia kasih tahu buruk-buruk. Tapi bagus buruknya itu bisa dinilai dari objektif kan. Dia punya bukti nggak gitu loh. Dia punya bukti lah kalau ini harus dipecatin. Dan justru si HRD ku ini yang ngebangunin mentalku. Jadi kayak Airin tadi, siapapun yang mau keluar di kantor kita gak takut. Indonesia berapa juta penduduk, masa gak ada penggantinya? Tinggal kita atur aja lead time-nya, yang ini keluar, ini masih sudah prepare memang kapan masuk gitu loh. Dan waktu itu aku milih decision untuk keep HRD-nya. Memang HRD-nya, yang pertama HRD-nya itu punya alasan-alasan yang objektif tadi itu. Dia bisa ngebuktiin semua, dan yang orang-orang lain itu subjektif semua. Terus timku itu waktu itu belum besar. Waktu awal-awal masuk IOE itu bersepuluh. Sekarang kita ber-60 gitu loh. Dulu tuh kita cuma bersepuluh, dan aku merasa
Waktu itu kalau semua keluar pun dari perusahaan ini masih bisa tetap jalan. Tapi aku pasti gak tidur 7 hari. Aku bisa handle semua gitu loh. Biasanya aku tinggal desainnya, aku bawa pulang, aku render, minum kopi sampai pagi gitu-gitu. Masih bisa jalan semua untuk 7 hari dia cari rekrut orang. Ya tipikalnya aku begitu sih Pak Ajay. Jadi memang aku tipikalnya achiever banget. Jadi waktu itu ya kalau memang udah terbukti mereka salah semua, keluarin aja semua, aku gak apa-apa. Oke, berarti memang bisa dibilang itu mindsetnya yang udah akhirnya solid ya. Karena kalau misalnya mindsetnya nggak mateng, menurutku tuh keputusan yang nggak gampang ya sebagai entrepreneur ya. Nggak tahu teman-teman di sini bisa relate apa nggak, karena biasanya juga ada yang aduh ngalah dulu deh, udah nanti dulu deh, bisa jadi begitu kan. Ya, dan kita first gen, jadi ada egonya juga kan. Kita first gen kan dulu memang dari awal yang desain kita sendiri, yang bikin gambar kerjanya kita sendiri, yang marketing kita sendiri, yang jadi admin juga kita sendiri dari freelance kan. Jadi waktu itu mereka keluar pun kita gak takut. Kalau sekarang jangan. Sekarang project ongoing lagi banyak. Kalau keluar, aku langsung masuk penjara ini. Project keluar dari deadline semua ini. Oke, jujur sekali. Oke. Ya, thank you for sharing. Oke, ini sambil tunggu pertanyaan yang lain. Bu Yurika, mungkin boleh sambil dielaborate. Ini pertanyaannya bisa sambil unmute Bu Yurika. Ya, halo Pak Koci. Halo, malam. Halo. Yes. Silakan Bu Yurika. Ya Koci mau nanya, kalau menurut Koko dan Cici di dunia interior bisnis gitu, biasanya kalau marketing itu lebih impactful dari sosial media atau dari mouth to mouth gitu, Koci. Maksudnya dari mulut ke mulut, dari review orang-orang gitu loh. Oke, sisanya aku baca di sini ya. Dan gimana cara memperluas networking? Iya. Oke. Kalau dari pengalamannya kita, itu waktu awal-awal kita mulai, karena gak punya portfolionya, kita baru lulus kuliah itu langsung kerja. Jadi memang kita hanya bisa harapin sosial media, gitu loh. Karena kita gak punya portfolio, kita orang tua juga gak ada yang kerjainnya interior kan. Jadi di awal kita memang mainnya sosial media dulu. Kita hanya bisa post hasil renderannya, tapi proyeknya belum ada. Proyeknya bohongan gitu loh, gak ada proyek selesainya, gak ada. Tapi sambil beriringi waktu, begitu sudah ada proyek yang selesai, baru mouth to mouth-nya ada. Itu sama proses perjalanan seperti itu. Tapi kalau ditanya lebih impactful mana, tentunya lebih impactful mouth to mouth. Karena mouth to mouth ya gimana pun kan dia secara langsung udah pakai jasa aku, dia kasih tahu ke ini satu nih, itu aku pakai punya dia bagus sekali tuh. Pakai juga kamu, makanya rumahmu biar gak jelek. Nah, itu kan dia langsung mouth to mouth kan lebih kena, dengar langsung gitu loh. Tapi dua-duanya itu kita jalanin sih. Kalau caranya kita memperluas networking, kebetulan memang saya ini ekstrovert, dia ini introvert. Jadi memang saya ini sudah kayak laki-laki panggilan di mana-mana gitu. Jadi datang kemana ikut kumpul ikut kumpul dimanapun itu saya datang gitu loh. Bisa ngobrol, kalau bisa jualan gitu sih. Jadi memang memperluas networking itu, join komunitas itu ada pengaruhnya gitu. Biasanya aku bisnisnya interior design, tapi aku ikut komunitas vape, aku ikut komunitas ATK, aku ikut komunitas yang gak ada hubungan sama interior. Jadi aku tiba-tiba pergi ke Vietnam, satu grup itu jualan ATK semua, aku doang yang interior. Di situ aku langsung bagi kartu nama. Aku pergi ke persekutuan doa, orang datang atas nama bapak dan putra, aku langsung bagi kartu nama ke situ. Jadi memang hard sellingnya dulu keras. Itu sih kalau dari pengalamannya kita memperluas networkingnya begitu. Gokil. Menjawab Bu Yurika. Ini kayak sesekali boleh undang untuk stand up comedian lah ya dia. Menjawab Pak. Thank you ya Koci. Oke. Wah, kayaknya aku boleh nih belajar bareng ya sama kalian ya, sesekali kalau pas kalian lagi ke proyek visit, aku harus belajar. Oke, gimana cara skill-nya Irene gitu kan, sama caranya Ardi untuk bisa expand network ya. Tapi aku lihat ini combo yang menarik ya, partner
yang punya dua background kepribadian yang ya kalau mau ngomong bertolak belakang kayaknya rada gimana, tapi kayaknya memang bertolak belakang banget. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ke chat. Aku coba bacain ya. Ini aku pilih yang ada yang relevan banget nih. Kalau misalnya punya bisnis partner, itu gimana sih cara agar partner juga punya mindset yang sama? Dan gimana agar tim juga punya mindset yang mau berkembang? Ya, ini tambahan pertanyaan ya, karena aku lihat juga pertanyaan menarik. Sebenarnya kalian lebih setuju punya partner yang mindsetnya sama atau beda? Oh, pertanyaannya. Oh, kalau mindsetnya sedikit berbeda gak apa-apa, tapi goalnya harus sama. Oh, mindsetnya berbeda, nggak apa-apa. Goalnya sama. Betul. Kalau mindsetnya berbeda, memang kadang-kadang kita berdebatnya itu, kadang-kadang orang berdebat itu perang ego. Orang itu berdebat bukan masalah goalnya, orang berdebat dia harus menangin daripada tim B, tim A harus menang daripada tim A. Berdebatnya itu bukan. Tapi kalau misalnya dia mindsetnya beda, kita mau berdebat kayak apapun, ujung-ujungnya goalnya sama gitu loh. Oke. Jadi malah mindsetnya mau beda atau sama nggak terlalu masalah, asal kita punya goal yang jelas. Bisa bilang gitu nggak? Goalnya harus sama dari kita ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu ke pertanyaan pertamanya tadi adalah caranya kalian bisa tahu atau bisa ngerasa ini mindsetnya boleh lah klop. Itu gimana? Ini aku coba baca pertanyaannya sih. Jadi jika punya bisnis partner, bagaimana agar partner punya mindset yang sama? Tadi mungkin goal ya. Bisa bilang apakah goal atau ada yang lain? Goal, values itu menurut kita harus sama. Dari pengalamannya kita harus sama. Tapi mindset mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau goalnya sama ya sudah. Contoh nih, kita tadi kan itu bisnis ya. Kita omong yang lebih simpel aja biar mudah dimengerti gitu loh. Misalnya Irene punya mindset anak itu kalau misalnya mau minta apa itu harus dikasih. Misalnya mindsetnya kayak begitu ya, supaya dia udah gede gak iri-irian sama orang lain. Aku punya mindset anak itu kalau minta apa jangan langsung dikasih, nanti manja. Tapi kan kita berdua punya goal nih sama-sama yang terbaik untuk anak kan. Jadi aku akan coba dari perspektifnya dia, itu positifnya apa. Dan dia mungkin juga bisa coba dari mindsetku itu positifnya apa. Dan kita tinggal cari aja positif yang terbanyak yang mana, karena goalnya kita sama, yang terbaik buat anak kan. Misalnya begitu ya. Oke. Mindset. Aiden ada tambahan nggak? Belum sih, tapi itu yang aku terapkan juga. Jadi nggak hanya untuk di business partner, tapi untuk di life partner juga gitu. Jadi kalau kita berdebat secara sehat sih. Maksudnya nggak yang ego-egoan. Aku maunya A, kamu maunya B. Jadi kita tetap cari satu goal. Kalau biasa kan orang berdebat nanti dia baru ngomong apa, nggak bisa begitu. Nanti itu tidak bisa itu, gitu-gitu. Harusnya kan ya udah. Berarti yang dia omong tadi itu positifnya apa gitu loh. Aku coba mikirin positifnya apa dari omongannya dia. Karena kan goalnya kita sama-sama untuk perusahaan, untuk anak gitu loh. Oke. Nah, kalau gitu, gimana menurut kalian tentang gimana supaya tim juga punya mindset yang paling nggak bisa complementing our mindset? Kalau menurut kalian apa? Aku lagi udah. Saya Gantian. Ya, terus. Kalau dari kita, karena ini kita juga belajarnya di IOE dan kita praktiknya juga udah kita praktikan dan ternyata ngefek gitu loh. Kalau misalnya visi, misi, dan mindset itu kepingin berusaha untuk sama, at least itu jangan cuma ditulis tapi disuarakan dan dilakukan gitu loh. Contoh untuk bikin timnya itu mengerti apa visi misi kita. Kita tuh kan dulu kita nggak ngerti kalau misalnya orang-orang ini meeting di kantor tujuannya apa, ngopi-ngopi ya. Ternyata meeting itu, kita baru ngerti ada meeting tahunan, ada meeting per 3 bulan, ada meeting bulanan, ada meeting mingguan, ada meeting harian. Dan dari situ kan kita jadi tahu gitu loh, kita bisa kasih tahu ke tim kita maunya apa. Dan tim juga dia bekerja, dia tahu perusahaan ini maunya apa.
menyamakan ekspektasi. Jadi kita misalnya meeting tahunan kita bakal review 1 tahun ini kinerja kita gimana, dan masalah-masalah yang ada di company kita seperti apa. Terus 1 tahun ke depan kita maunya nih apa? Itu kan harus dimengerti sama semua timnya kita. Terus dari tahunan kita turun lagi ke per quarter atau per 4 bulan lah ya. Per 4 bulan itu ya udah kita review masalah yang tadi yang tahunan di per 4 bulan. Terus kita juga review SOP perusahaan. Standar operasi sistem prosedurnya perusahaan itu kita review. Dari situ kita balik lagi ke bulanan. Bulanan ini biasanya kita agak sama semua ya. Kalau sama semua kita cepat mati. Jadi kita sama leader-leadernya aja. Sama leader-leadernya one on one. Kita tanya timnya mereka bagaimana. Terus maunya timnya mereka bagaimana. Habis dari bulanan, mingguan kita review 1 minggu lalu sama 1 minggu depan mau ngapain. Terus ke harian itu biasanya cuma huddling aja sih. Kayak sebelum bekerja kita 5 orang kumpul, tanya perasaanmu bagaimana, hari ini mau mengerjakan apa, sama terima kasih ke siapa, supaya moodnya tuh bagus. Jadi dari 1 tahun itu kita tarik sampai ke per hari, kita punya visi misinya itu apa, ya kita suarakan sih. Karena kadang-kadang salahnya itu bukan dari mereka, tapi dari kita yang sebagai leader gak kasih tahu ekspektasinya apa. Dari awal rekrutmen malah. Oke. Akhirnya mereka bisa jadi awalnya masuk juga cuman sekedar ya udah aku kerja. Karena Iya. mereka nggak tahu goalnya mau kemana ya. Betul. Oke. Aku lempar pertanyaan ke teman-teman lagi. Ada Ya. mungkin yang mau follow up questions atau sharing pengalaman. Bagus tuh. Aku ada mau ngincer 1 orang tapi nanti deh. Yang tadi katanya gurunya dari Ardi dan Airin kayaknya Itu Seda, betul, itu guru dari segala guru itu. Follower 1 juta, Bapak. itu jangan naikkan smile doang, Pak. Nanti ditodong nih. Jadi siap-siap ya. Siap-siap kalau aku tanya ya. Oke. Ada yang mungkin mau ada follow up questions karena gini, teman-teman. Mindset ini ya tadi kayak Ardi dan Airin juga udah bilang, ini juga akan berlaku di kerjaan ya. Bagi teman-teman di sini yang mungkin sedang oke, ini mau ke arah mana? Ya kalau tadi aku coba rangkumin sedikit kan ya awalnya mungkin kita cuman sekedar jalan dulu ya. Kita belum tahu mau kemana, tapi ada titiknya di mana kita perlu punya keberanian untuk stop atau keberanian untuk nanya ke diri kita sendiri kan. Tadi kayak case-nya Ardi dan Airin akhirnya nyampe ke satu titik di mana untuk coba sebentar. Ini apa nih yang harus dibenerin gitu loh. Nggak bisa kalau semuanya sekedar jalan aja. Dan ketika decide untuk ganti kendaraan gitu kan juga akhirnya butuh keberanian mental ya.